Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat dari kelompok 2 reguler 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sanitasi tempat umum, yakni kolam renang. Tentu saja di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Dias Maharani, Hanifah Ranti Fitriani, Inka Triana Abdullah, Kiki Destiani, Lilis Ramawati, Mailina Sari, Miranda Naomi, serta Nikadek Chandrika Putri. Pengertian tempat umum. Apa sih tempat umum itu? Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya dapat banyak orang untuk berkumpul, melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus-menerus, dan baik membayar ataupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat. Sanitasi adalah perilaku yang dilakukan dalam pembudayaan hidup bersih dengan mencegah manusia melakukan langsung dengan kotoran atau bahan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017, yang dimaksud dengan air kolam adalah air yang di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. Kualitas air kolam renang harus selalu dijaga karena air tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Penyakit ini dapat terjadi terutama iritasi dan penyakit kulit yang dapat menyebabkan iritasi, diantaranya pemberian kaporit yang berlebih, serta air kolam renang yang terlalu asam atau basah, atau pH kurang dari 7 atau lebih dari 8. Jenis-jenis kolam renang. Berdasarkan segi lokasi, menurut LP Zuniati 2001, kolam renang dilihat dari segi lokasinya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, indoor pool. Indoor pool yaitu kolam renang yang berlokasi di halaman atau pemukiman penduduk. Yang kedua, outdoor pool yaitu kolam renang yang terletak di halaman pemukiman penduduk. Ini biasanya digunakan untuk umum. Berdasarkan pemakaiannya, kolam renang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pemakaian, letak, dan cara pengisiannya sebagai berikut. Yang pertama ada kolam renang atau kolam pribadi pool, adalah kolam renang milik pribadi yang terletak di rumah pribadi. Yang kedua ada kolam renang semi umum atau semi public swimming pool, adalah kolam renang yang biasanya terdapat di hotel, sekolah, atau perumahan sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya. Yang ketiga ada kolam renang umum atau public swimming pool, adalah kolam renang yang diperuntukkan untuk umum dan biasanya terdapat di perkotaan. Berdasarkan cara pengisian Not LP Zunianti tahun 2001 dalam Rozanto tahun 2015, berdasarkan cara pengisian air pada pemandian yang dibuat termasuk kolam renang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Fill and draw pool. Pengisian air pada kolam renang yang apabila kondisi airnya kotor akan diganti secara total. Kondisi air tersebut ditentukan dengan melihat kondisi fisik air atau dari jumlah perenang yang datang. B. Flow through pool, yaitu sistem aliran di mana udara di dalam kolam renang akan terus-menerus secara bergantian dengan yang baru. Tipe ini dianggap yang terbaik, namun membutuhkan banyak air yang berasal dari satu mata air di alam. C. Recirculation pool merupakan tipe pengisian air kolam renang di mana airnya digunakan secara sirkulasi dan menyaring udara kotor dalam filter-filter. Prinsip-prinsip kolam renang. 1. Pengendalian terhadap kotoran atau bahan infektif yang termasuk ke dalam kolam dengan jalan. A. Kebersihan dengan hygiene perorangan dari perenang perlu diperhatikan. B. Desain konstruksi dari kolam renang yang tepat dapat menghalangi pencemaran air kolam dari air kotor, debu, sampah, dan daun-daunan yang ada di sekitar kolam renang. 2. Menghilangkan secepatnya setiap kotoran dan bahan infektif yang masuk ke dalam dengan jalan. A. Desinfeksi terus-menerus untuk membantu dan memelihara kondisi air kolam renang yang memenuhi syarat. B. Resirkulasi dan penyaringan yang tepat akan menjaga kondisi air kolam yang memenuhi syarat. Lalu ketiga, konstruksi dan cara pengoperasian kolam renang yang benar dapat dilakukan bila A. Peralatan dan perlengkapan kolam renang terjamin. B. Perenang setiap saat selalu diawasi. C. Jumlah perenang dibatasi atau terkontrol. 4. Syarat pembangunan kolam renang. A. Letak kolam renang. Yang pertama,
terletak di tempat yang strategis, yaitu mudah dicapai dengan jalan kaki ataupun kendaraan umum atau pribadi. Yang kedua, bangunan kolam harus dapat melindungi kolam air dari tiupan angin kencang yang membawa debu atau daun-daunan. Yang ketiga, wilayah dari kolam renang harus dipagari setinggi minimal 1,80 meter dan tidak mudah dipanjati. Yang keempat, kolam renang harus bebas dari daun-daunan yang menggelantung di atasnya. B. Ukuran kolam renang. Ukuran kolam renang erat hubungannya dengan perkiraan daya tampung kolam renang terhadap pengunjung. 1. Untuk pemandian umum yang besar, data untuk expected loading mungkin dapat diperoleh dari kolam renang lain pada area yang sama, atau melakukan survei khusus. Diperkirakan untuk kota berpenduduk di bawah 30.000 orang, jumlah pengunjung maksimal setiap harinya di kolam renang antara 5-10% dari populasi. Batas jumlah perenang menurut APHA. Yang pertama, diving area atau daerah penyelaman. Batas maksimum 2 perenang untuk radius 10 ft dari masing-masing papan loncat. Yang kedua, swimming area atau daerah perenang. Mempunyai kedalaman lebih dari 5 ft dan terletak di luar dari daerah penyelaman. Yang ketiga, non-swimming area atau bukan daerah untuk berenang. Untuk kolam renang yang besarnya 60-80 dari luas kolam digunakan untuk non-swimming area. Penyediaan air kolam renang, kualitas air kolam harus memenuhi syarat fisika, kimia, dan mikrobiologis. Dengan syarat, jumlah air di dalam harus mencukupi. Sistem penyediaan air dalam kolam dilakukan secara saniter yang terlindungi dari bahaya kontaminasi. Air penambah atau make-up water harus dialirkan lewat vacuum breaker untuk mencegah backsyphonic. Konstruksi kolam. Kolam harus dibuat dari bahan yang kuat, rapat air, keras dan licin, baik untuk lantai ataupun dinding. Setiap pertemuan dua dinding atau sudut membentuk bulatan agar mudah dibersihkan. Bentuk kolam dan dasar kolam. Yang pertama, lubang pengurasan harus terletak pada kedalaman kemiringan dari lantai kolam. Tidak boleh lebih dari 1 inci per ft. Jika kedalaman air kurang 51/2 ft dan tidak boleh ada perubahan kemiringan lantai yang tiba-tiba. Pada kolam renang dengan panjang kurang dari 50 ft, rata-rata kemiringan akan menurun menjadi 11/2 inci per ft. Yang B, dinding kolam harus benar-benar vertikal dan melengkung dengan pertemuan dengan lantai dasar. Tempat berjalan perenang. Yang A, sekeliling kolam tersebut harus ada tempat berjalan atau pool deck area yang lebarnya minimum 1,5 meter. Yang B, tempat berjalan harus punya kemiringan sebesar 1/4 inci per foot dan dilengkapi dengan lubang pengering lantai 1 buah untuk setiap 100 ft 2 luas permukaan. Pemasukan air atau return water inlets. Yang A, air masuk harus diatur disesuaikan dengan luas kolam sehingga dapat didistribusikan secara merata. Yang B, jumlah dan letak lubang inlet. Yang C, pipa pengeluaran air atau water outlets. Penerangan untuk kolam renang digunakan cahaya dari alam atau natural light dan cahaya buatan atau artificial light dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, pencahayaan alam. Untuk indoor pool tidak boleh ada jendela, tapi cukup lubang angin atau ventilasi dengan ketinggian 7 ft di atas lantai ruangan agar dapat mengurangi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan air kolam. Pencahayaan yang baik dengan menggunakan sinar difus berasal di atas karena sedikit sekali menimbulkan pantulan pada permukaan air kolam. Yang kedua, pencahayaan buatan. Kuat penerangannya tergantung dari penggunaannya. 9. Saluran pembuangan keliling kolam atau scum gutters. A. Saluran ini berguna untuk membersihkan permukaan air dan sirkulasi. B. Saluran buangan harus dibangun mengelilingi kolam renang dengan ketinggian yang sama. C. Kedalaman dari saluran ini sekitar 2-3 inci agar dapat dimanfaatkan untuk pegangan perenang. 10. Lubang pemutusan saluran keliling atau gutter drain dianjurkan berbentuk tegak lurus untuk mencegah penyumbatan pada pipa. 11. Pipa penyambung untuk penyiraman. A. Sambungan pipa penyiraman dengan ukuran sambungan 3/4 inci pada tempat berjalan perenang atau pool deck area digunakan untuk penyiraman dan pembersihan.
B. Tekanan air untuk pipa penyiraman minimal 20 lb atau PSI. C. Pipa penyiraman sebaiknya dihubungkan dengan vacuum breaker untuk mencegah terjadinya air tercemar ke dalam air bersih. 12. Tangga kolam. A. Tangga kolam dipasang tegak lurus dengan jarak dari dinding kolam antara 3-6 inci dan dilengkapi dengan pegangan tangan atau handrail. B. Penempatan tangga pada diving area dekat papan loncat dan di ujung kolam dari swimming. 13. Panjang kolam. A. Bahan disinfeksi. 1. Gas klor dengan konsentrasi 100%. 2. Kalsium hipoklorit dengan konsentrasi 70% berbentuk tepung atau powder. 3. Kalium hipoklorit dengan konsentrasi 4-12% berbentuk cairan. Yang B. Peralatan disinfeksi. 1. Klorinator. 2. Ruangan untuk memastikan klorin terpisah dengan jendela yang cukup untuk memudahkan observasi dari luar oleh petugas tanpa harus masuk ke dalamnya. 14. Cara disinfeksi bila menggunakan gas klorin berbentuk cair dalam tabung mempunyai kekuatan 100% klor bebas. Untuk sebuah klorinator dengan kemampuan 1 lb gas, klor setiap hari digunakan pada indoor pool dengan volume air 10.000 galon. Sedangkan untuk outdoor pool digunakan 5.000 galon air kolam. Harus ada operator khusus untuk disinfeksi ini. 15. Bathhouse pemandian adalah tempat pemandian yang di dalamnya terdapat sarana yang dapat memberikan kenyamanan dan kesenangan serta administrasi kolam. Di dalam bathhouse ini terdapat ruangan untuk berpakaian, tempat shower, pusat pengendalian kolam, ruang gawat darurat, dan ruang untuk penjaga atau guard room, dan sebagainya. C. Persyaratan umum. 1. Bathhouse melindungi kolam dari tiupan angin yang kencang. 2. Harus terletak sedemikian rupa sehingga pintu masuk ke kolam dekat dengan bagian terdekat dari kolam. Yang bagian D. Persyaratan khusus. 1. Ruang berpakaian. Desain ruangan sederhana dengan konstruksi kedap air dan bahan yang halus, dan ada sambungan pipa untuk pencucian. Dinding pemisah ruangan terletak di atas 6 inci, di atas lantai ruangan. Ventilasi alam atau buatan memenuhi syarat minimal 10% dari lantai, agar dapat meningkatkan kondisi ruangan pakaian. Penerangan minimal 10 visi pada titik 3 meter dari lantai ruangan, dan tetap menyala siang dan malam hari. 2. Tempat penyimpanan pakaian. Bisa digunakan penyimpanan dengan menggunakan tas yang digunakan pada rak, seperti gambar yang di atas. Untuk pakaian anak-anak, disarankan menggunakan keranjang untuk setiap anaknya. Yang ketiga, shower atau mandi dengan penyiraman. 1 shower untuk 40 perenang. Bila dalam ruangan, maka dinding ruangan shower harus kedap air dan mudah dibersihkan, dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Lantai shower dibuat dari bahan kedap air, tidak licin, dengan kemiringan 3/8 inci per feet. 4. Toilet. A. 1 jamban dan 1 uranoir untuk 60 pria. B. 1 jamban untuk 40 wanita dan 1 uranoir untuk 60 wanita. C. Dalam ruangan lavatories tersedia sabun, tempat cuci tangan, dan tisu. D. Konstruksi toilet sama dengan konstruksi shower dengan tambahan konstruksi permanen untuk ruang jamban. 5. Ruang pertolongan pertama atau P3K. Harus ada peralatan P3K seperti obat-obatan, tempat tidur, tempat cuci tangan, juga loker untuk menyimpan pakaian atau benda-benda pribadi baik penderita atau petugas jaga. B. Ada petugas khusus yang terampil P3K. 6. Hygiene perorangan. A. Semua orang yang akan berenang membersihkan badannya di shower, di samping untuk penyesuaian suhu tubuh. B. Mereka yang berpenyakit kulit, pilok, mata, atau penyakit menular lainnya tidak boleh berenang. C. Dilarang untuk meludah,
berkumur, dan buang air kecil sewaktu berada di dalam kolam renang. D. Dilarang membawa makanan di dalam area kolam renang. 7. Sarana pelayanan makanan atau kantin. A. Persyaratan pada restoran berlaku di sini. B. Makanan yang dijual hendaknya ready for eat atau siap untuk dimakan, sehingga tidak banyak mengotori pemandian. C. Fasilitas sanitasi bagi kantin harus tersedia dalam jumlah maupun kualitas yang memenuhi syarat, meliputi jamban, uranior, tempat cuci tangan, dan tempat sampah. E. Pengaruh kesehatan. Beberapa penyakit yang erat hubungannya dengan kolam renang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok penyakit perut atau intestinal disease, tipus, paratipus, disentri amuba, leptospira, disentri basilar. Hal ini bisa ditimbulkan melalui air kolam renang yang tercemar oleh limbah rumah tangga atau kotoran binatang. Yang kedua, kelompok penyakit pernafasan atau respiratory disease, seperti pilek, sinusitis, radang tenggorokan. 3. Kelompok penyakit infeksi pada mata, telinga, hidung, kerongkongan dengan kulit. F. Kecelakaan-kecelakaan. Masalah kecelakaan yang sering terjadi di kolam renang disebabkan antara lain 1. Patahnya papan loncat. 2. Penempatan peluncur air yang salah. 3. Salahnya pemasangan atau pemeliharaan perawatan listrik. 4. Kurang tepatnya pemasangan atau pemeliharaan perawatan listrik. 5. Adanya pecahan gelas ataupun kacamata di dalam kolam. 6. Dari semua penyakit atau kecelakaan tersebut, yang paling umum terjadi pada perenang. Standar baku mutu kesehatan lingkungan air kolam renang. A. Parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang. 1. Parameter biologi dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang terdiri dari 4 parameter. 4 parameter tersebut terdiri dari indikator pencemaran oleh tinja atau E. coli, bakteri yang tidak berasal dari tinja atau Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, dan Legionella spp. Sedangkan parameter heteropic plate count atau HPC merupakan indikator keberadaan jenis bakteri tertentu, tetapi hanya mengindikasikan perubahan kualitas air baku atau terjadinya pertumbuhan kembali koloni bakteri heteropik. 2. Parameter biologi dalam standar baku mutu kesehatan. 3. Lingkungan untuk media air kolam renang. Parameter kimia dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air kolam renang meliputi 6 parameter, yaitu pH, alkalinitas, sisa klor bebas, sisa klor terikat, total biromine atau sisa bromine, dan potensial reduksi oksidasi atau oxidation reduction potential. Konsentrasi minimum untuk setiap parameter bergantung pada jenis kolam renang. Jika kolam renang menggunakan disinfektan bromide, maka konsentrasi minimum juga berbeda dibandingkan dengan konsentrasi klorin. Pemeliharaan air kolam renang. Yang pertama, pengawasan air kolam renang. Pengawasan kualitas air kolam renang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa parameter kualitas air, baik secara rutin maupun 43 berskala. Pengawasan dilakukan untuk memantau kualitas air kolam renang agar selalu dalam keadaan aman ketika digunakan oleh pengguna kolam renang. 2. Pemeliharaan air kolam renang. Pemeliharaan air kolam renang merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menjaga kualitas air kolam renang. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pemeliharaan air kolam renang antara lain: 1. Penggunaan desinfektan. 2. Mengontrol pH air. Yang ketiga, penggunaan algaisida. Demikianlah pemaparan dari kami tentang sanitasi kolam renang. Semoga bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya kalian bisa
mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang sanitasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.